Banyak perusahaan yang mengalami penurunan produktivitas dan kinerja karena karyawannya engagementnya kurang. Kemudian kepemimpinan yang ada pada tim mereka juga perlu ditingkatkan. Plus teamwork. Ya, saya kira ini adalah 3 topik yang luar biasa penting untuk dipelajari dan diterapkan prinsip-prinsipnya. Ini untuk kesuksesan semua ya, saya kira. Kesuksesan perusahaan maupun kesuksesan karyawan. Ya. Karena perusahaan itu hanya bisa bertahan kalau orang-orangnya semuanya engage, terlibat. Para pemimpinnya bagus dalam memimpin dan teamworknya kompak, teamworknya solid. Ya. Saya kira ini hal yang bagus dan sebaiknya mulai banyak perusahaan juga membekali ya para karyawannya dan termasuk para pimpinannya untuk meningkatkan engagement karyawannya, meningkatkan kapasitas leadership dan teamworknya diperkuat lagi. Games ini kan sebenarnya satu pilihan metode gitu ya. Jadi orang kan belajar bisa dengan banyak cara, bisa dengan mengikuti ceramah gitu ya, atau bahkan mungkin hanya dengan membaca. Dan saya kira biasanya orang tuh lebih berkesan itu kalau misalnya cara belajarnya tuh rada beda gitu. Kalau dibawanya sambil main, sambil games, itu yang hal yang sulit itu lebih mudah dipahami gitu ya, dan lebih bisa langsung kita terapkan, kita hubungkan dengan pekerjaan sehari-hari. Ya, jadi saya menggunakan analogi di sini. Jadi ada games, nanti games itu nanti hubungan dengan kerjaan kita sehari-hari apa? Itu nyambung, gitu, dan dengan demikian maka insight-nya itu mudah masuk, mudah diterima, gitu. Ya kalau menurut hasil survei terakhir yang dilakukan oleh suatu lembaga terkemuka, itu Bandung itu kalau di Indonesia mungkin paling rendah gitu ya, paling rendah engagementnya. Ini tantangan buat kita yang ada di Bandung, khususnya para pengusahanya juga ya. Bagaimana caranya supaya engagement para karyawannya itu baik, gitu, meningkat gitu ya. Tapi itu pun sebenarnya mungkin tergantung perusahaannya ya. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang tingkat engagement karyawannya sudah baik ya. Kalau survei kan itu hanya bicara secara umum ya. Tapi harus kita cermati bahwa kenapa sih misalnya di perusahaan kita kok karyawan banyak keluar masuk gitu ya, atau kok karyawan tuh kalau kerja itu tidak all out ya, jadi terlalu hitungan gitu misalnya. Itu adalah satu indikasi bahwa engagementnya harus ditingkatkan, harus dibenahi gitu. Paling tidak begini ya, kalau secara teori ya, bahwa performance itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah engagement, dan yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungannya mendukung nggak untuk orang berprestasi. Jadi katakanlah kalau saya ambil hitungan kasar misalnya, itu 3 faktor itu sama rata bobotnya gitu misalnya, paling tidak itu 1/3 atau 33% ya, setidaknya lah, bahwa itu mempengaruhi terhadap performance. Nah, yang 33% yang lain adalah kompetensi, bahwa mereka kan harus dibekali deh dengan skill, dengan knowledge yang dibutuhkan ya. Kemudian lingkungannya. Kadang ada orang kompeten, ada orang punya engagement yang baik, tetapi lingkungannya kurang support, maka dia tidak bisa berprestasi. Jadi 3 hal ini yang harus diperhatikan ya, engagement karyawannya, kompetensinya, dan lingkungannya. Lingkungan itu termasuk diantaranya apa? Leadershipnya bagaimana ya, sistem yang berlaku di perusahaan itu support enggak kepada pembentukan prestasi yang lebih baik. Yang paling penting setelah pelatihan itu adalah sebenarnya penerapan gitu ya. Hari ini memang ya kita cuma belajar sehari, mungkin tidak banyak teori atau konsep yang disampaikan, tapi itu semua nggak masalah kalau bisa diterapkan. Makanya tadi saya memberikan PR ke semua peserta, dari sekian prinsip itu mana Anda yang merasa masih lemah, mereka pilihkan satu apa, maka kemudian itu PR Anda. Mulai besok Anda harus melakukan pengembangan diri dan perubahan. Nanti pasti ada hasilnya.